tempat duduknya, hormat, doa mai. Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, Winda absen dulu. Mbak Adenia Anissa Fitri. Boleh mau hadir? Anissa Yura Madani. April Risa Putri Azhara. Ayatullah Kumaini. Kanista Putri Nafasari. Tapi Rizky Kurniawan. Para Khairul Nisan, Dinatul Atikok, Muhammad Arif Ilham, Muhammad Masihan datang pada awal, Muhammad Iqbal, Muhammad Rizkyadiyah, Muhammad Dildan. Ya, alhamdulillah masuk semua. Sebelum pembelajaran kita awali, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita. Seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita biar pagi-pagi semangat, kita nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Jidadaku ya. Garuda Pancasila, siap? 1, 2. Garuda Pancasila. Tadi di lagu itu rakyat adil, makmur, tentu sama kita merasa aman nggak di Indonesia ini? Kemerdekaan ini yang kita rasakan sekarang ini, kemakmuran yang kita rasakan ini adalah berkat perjuangan para pahlawan. Mereka dengan gigih pantang menyerah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang kita menikmati kemerdekaan ini. Kita isi dengan rajin belajar. Buktikan cinta kita kepada tanah air kita salah satunya dengan rajin belajar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, juga bagi agama kita yaitu agama Islam. Kalian bagaimana kabarnya hari ini? Ceria, jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya ada tulisan kisah keteladanan Nabi Ilyas. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Masih ingat ya apa saja keteladanan dari Nabi Sulaiman? Oh, tidak sombong, rendah hati, selalu bersyukur ya, sayang pada hewan. Dipraktekkan nggak sehari-hari? Dipraktekkan, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita pun akan belajar kisah keteladanan Nabi yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu Nabi Ilyas.
Ilyas alaihi salam. Setiap nabi pasti memiliki sifat terpuji. Ya, jadi ke semua nabi itu kita ambil semua sifat terpujinya, kita tiru, kita teladani, maka kita akan menjadi pribadi yang baik sekali. Terutama apalagi meneladani sifat Nabi Muhammad. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik, yakni kalian semua dapat menjelaskan kisah Nabi Ilyas alaihissalam setelah melihat video atau video dengan dikenal. Peserta didik dapat menunjukkan dari tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam setelah melihat PPT dengan benar. Tayangan slide. Peserta didik dapat menganalisis kisah umat Nabi Ilyas alaihissalam dan adabnya setelah berdiskusi kelompok dengan benar. Menganalisis kisah umat dan adabnya, berarti umatnya nanti dapat adab. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan sifat terpuji Nabi Ilyas alaihissalam setelah berdiskusi kelompok dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menyaksikan kisah Nabi Ilyas alaihissalam setelah diskusi kelompok dengan benar. Jadi kalian nanti harapannya dapat menjelaskan dalilnya, kemudian menceritakan adab yang diterima umatnya Nabi Ilyas, ya, Nabi Ilyas ya. Selanjutnya kita lihat dulu. Sudah tahu belum siapa Nabi Ilyas? Sudah. Kita amati gambarnya ini, gambar yang pertama. Kira-kira ini apa ini? Mumi. Oh, ini mumi. Ini adalah berhala. Ini adalah patung. Umatnya Nabi Ilyas menyembah patung. Ini Nabi Ilyas tidak digambarkan wajahnya di sini. Lihat ekspresi orangnya kira-kira ngapain ketika dikasih tahu Nabi Ilyas? Bahagia atau marah? Marah ya, dia tidak terima ya. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya ini berjalan. Suasana sekitarnya apa? Kering, tumbuh-tumbuhan kering. Hewannya sampai mati, hanya kelihatan tulangnya saja. Kira-kira ini apa ini? Mungkinkah ini adabnya? Kita bacanya. Gambar ketiga, ini ada dua orang nih. Sekarang bertengkar, berkelahi. Biasanya kalau berkelahi yang satu karena dihina atau diololo, sehingga yang satunya merasa dihina marah, akhirnya bertengkar. Yang ini tersenyum, bahagia, orang yang akur tanpa akrab. Ini nanti yang akan kita baca. Kita lihat ya, kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menyerukan agama tauhid dan beribadah kepada Allah, hanya menyembah Allah, kepada Bani Israil di negeri Ba'laba. Negeri ini dikenal sebagai bangsa yang mempersekutukan Allah dengan sebuah berhala yang dinamakan Baal. Jadi mereka menyembah berhala, namanya berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Jadi beliau pun masih keturunan dari Nabi Harun. Nama aslinya adalah Ilyas Paspa. Nama ayahnya Yasin bin Finehas bin Elazar bin Harun. Harun inilah Nabi Harun. Beliau keturunan keempat dari Nabi Harun. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Sebagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah Nabi Ilyas juga Allah terangkan di dalam Al-Quran, yakni pada surat As-Saffat ayat 123 sampai 126. 126 ya. Kita baca bersama-sama, kuliah dulu, nanti kalian lihat. Biasa kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir
Minasyaitonirrajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ingatkan dulu. Qala liqaumihi ala tattaqun. 1, 2. Ingatkan lagi. Atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. 1, 2. Ayat terakhir, ingatkan. Kami disimak. Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. 1, 2. Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kita baca artinya bersama-sama ya. 1, 2. Dan Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Takutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapakmu yang terdahulu. ya, Nabi Ilyas itu berdakwah kepada kaum Ba'laba. Kemudian, apakah kamu patut menyembah Baal dan meninggalkan sesembahan yang seharusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah dikasih tahu gitu, padahal Tuhan, bapak-bapakmu, umat-umat terdahulu juga menyembah kepada Allah, tetapi kaum Baal ini dia menyembah kepada berhala. Didakwahi Nabi Ilyas tetap tidak mau. Diceritakan misalnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, bahkan Nabi Ilyas bercerita tentang azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Orang-orang dulu yang tidak mau beriman dikasih tahu. Itu loh umatnya Nabi Nuh dulu nggak mau beriman. Kena azab banjir. Tidak mau, mereka tetap aja. Beliau meminta bangsa Ba'laba untuk meninggalkan berhala, bertaubat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas juga mengingatkan kepada mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong mereka dari azab Allah, dari siksaan Allah. Bunda tanya kira-kira, berhala bisa nggak menolong kita? Tidak. Berhala bisa melihat kita? Tidak. Berhala bisa bicara? Tidak. Bagaimana melihat aja nggak bisa, bicara nggak bisa, mau menolong umatnya nggak bisa.
Nabi Ilyas. Namun, kehadiran Nabi Ilyas tidak disambut baik. Mereka menganggap beliau sebagai ancaman bagi negeri Balabat. Dikandani, dikasih tahu yang benar malah nganggapnya, wah Nabi Ilyas ini sebagai ancaman yang bahaya untuk negeri Balabat. Akhirnya Nabi Ilyas diusir dari negeri tersebut. Nabi Ilyas bersembunyi di gua selama 10 tahun. Apa yang terjadi selanjutnya? Suatu hari Allah menimpakan azab kepada Bani Israel di negeri Balabat. Kenapa kok ditimpakan azab? Karena karena tidak mau menyembah Allah. Mereka malah memilih menyembah patung. Mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun. Kekeringan ini menimbulkan banyak masalah di negeri tersebut. Kalian pernah tidak mengalami kekurangan air? Kemarau panjang, sumurnya asap, kami nggak nyala, cukup airnya sedikit netes-netes kok. Kan nggak enak ya kalau tidak ada air ya. Di negeri Balabat kering selama 3 tahun, nggak cuma hujan, nggak apa-apa. Ini sampai dilihatnya tanamannya mati. Ini apa ini? Tulang hewannya sampai mati. Mungkin dagingnya habis dimakan burung-burung mangsa ya, tinggal tulang-tulangnya. Kemudian Nabi Ilyas pun kembali ke negeri Balabat dan mulai melanjutkan dakwahnya. Waktu berlalu dan dakwah Nabi Ilyas mulai didengar oleh penduduk setempat. Sudah dikasih adab sama Allah, baru nyadar, oh ternyata yang dikatakan Nabi Ilyas benar. Berhala tidak bisa menolong kita. Wah, nyari Nabi Ilyas, kita tolong, didoakan supaya turun hujan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada, kalau ada, tidak ada. Lupa kerja peserta didik di sekolah materi, silakan kalian baca. Nanti sebelum kita melihat tayangan video. Silakan. Silakan dibaca dulu kisah Nabi Ilyas. Ya, dibaca dulu. Ada ya di situ dijelaskan kekeringan selama 3 tahun. Tidak ada hujan, tidak ada air sedikit pun yang Allah butuhkan, baik dari mata air maupun dari langit. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, kita lihat videonya. Bisa tahu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Pinhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pemimpin bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota.
sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124 sampai 126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama." Seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam perjalanannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyas yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyas menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyas. Dengan izin Allah, Nabi Ilyas sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyas membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyas. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera.
Tapi beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya. Tidak lama kemudian, mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Ya. Nabi Ilyas berjawab pada kaumnya, tapi ternyata dikhianati, diusir Nabi Ilyasnya. Kemudian mereka setelah diturunkan azab, mereka baru sadar dan meminta Nabi Ilyas datang kembali, meminta Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Kira-kira kalian kalau ada orang yang menyakiti hati kalian, kemudian orang itu minta tolong, bagaimana? Mau nolong nggak? Oh mau, masih gede-gede mau. Tapi tidak dengan Nabi Ilyas. Walaupun orang-orang Ba'raba itu memperlakukan tidak baik kepada Nabi Ilyas, ketika dimintai pertolongan, Nabi Ilyas melihat mereka sudah bertobat, kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah supaya menghentikan azabnya dengan cara menurunkan hujan. Tapi ternyata rakyatnya mengkhianati lagi. Tobatnya hanya sebentar saja, kembali menyembah kepada berhala. Kira-kira seperti itu bagaimana? Nabi Ilyas terus putus asa atau tetap berdakwah? Tetap berdakwah, tapi ya tetap seperti itu lagi orang Ba'raba. Akhirnya Allah menurunkan azab yang kedua berupa apa tadi? Panas gempa bumi. Orangnya bingung, lari kontak-kating cari pertolongan. Nah, dari sini ada beberapa kisah keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Ilyas. Apa saja? Nabi Ilyas sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Dikon nyembah Gusti Allah tapi orang dalam tetap sabar. Tidak terus putus asa, ya Allah aku males jadi nabi. Tidak seperti itu. Kemudian tidak bosan mengajak kepada kebaikan. Sudah ingkar, tobat, ingkar lagi, tetap diajak kepada kebaikan, menyembah Allah. Selalu berdoa untuk keselamatan umatnya, tegas dan tidak putus asa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita nyanyi, tapi nanti ya. Sekarang kita diskusi kelompok dulu. Silakan berkelompok menjadi 3. Dengan teman yang berdekatan, 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya, 3 hitungan ketiga sudah jadi kelompoknya. 3 topik. Silakan pilih mau yang mana. Oh, yang ini boleh. Mau yang mana? Oh ya. Silakan dimulai agar diskusinya. Tentukan nama kelompok, kemudian ketua kelasnya. Di situ ada komiknya. Sikap seorang dalam kehidupan sehari-hari, pakaian telaah meneladani Nabi Ilyas atau bukan. Siap ya? Siap. Silakan mulai berdiskusi.
Ini sama kelompoknya apa? Tapi baru besar. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tunjuk jari kelompok mana. Sudah dikasih masukan dari
Lanjutkan. Sudah selesai? Ya. Sudah? Kalau sudah, belum. Baik. Kita tunggu sebentar lagi. Kelompok sini apa nama kelompoknya? Ini sudah selesai. Ini Islam selesai. Ini kelompok Jumat. Ya, sudah selesai? Ya. Ya. Yuk, sudah selesai semuanya? Kurang satu. Kurang satu. Tinggal kelompok yang kedua ini, kelompok agama Islam tulisannya. Ya, sudah? Sudah selesai? Dari kelompok mana dulu? Siapa yang sudah siap duluan? Kamu langsung sendiri mau dulu mana? Langsung dulu daripada nanti mau dulu. Yuk, silakan lanjut. Kelompok yang pertama. Kelompok satu. Apa nama kelompoknya? Agama Islam. Namanya kelompok agama Islam. Cinta Islam sampai mati itu ya. Kalian masih ingat gak di anak soleh? Coba dulu yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat, rajin ngaji, cinta orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati. la ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Dia masih cinta sekali sama Islam. Semoga sampai mati kita tetap dalam agama Islam. Kalau agama Islam, silakan dibacakan. Di situ komiknya ada si Alif dan mamahnya. Ya baca. Kamu jadi mamahnya. Alif sudah tidur. Mama masuk ya. Oh, Alif sudah tidur, mama masuk ya. Kemudian Alifnya sudah ngapain itu ternyata? Ya Allah, menyayangi mama dan papa Alif, bikin mereka menyayangi Alif. Amin. Amin. Si Alifnya ternyata sedang berdoa. Bawahnya. Alif tadi berdoa untuk mama dan papa. Namanya bilang. Alhamdulillah, terima kasih ya Alif. Jadi di komik itu di kelompoknya ini ada ilustrasi peristiwa mamanya mau masuk kamar, mamanya Alif sudah tidur. Tetap dulu ya kalau mau masuk kamar ya kita ya. Kemudian ternyata Alifnya sedang berdoa. Mamanya senang lihat Alif berdoa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian bagaimana sikap Alif? Sudahkah meneladani Nabi Ilyas? Ada. Oh sudah, kelompoknya sini sudah. Bagaimana seharusnya sikap Alif? Apa itu sudah benar? Ya. Benar. Seharusnya itu sudah benar. Seharusnya ya seperti itu. Bagus sekali. Kira-kira setuju nggak dengan pendapatnya kelompok agama
Islam? Setuju. Setuju. Kita harus selalu berdoa. Sebagaimana kisahnya Nabi Ilyas tadi, beliau mendoakan untuk umatnya. Ini si Alif mendoakan kedua orang tuanya. Kalian mendoakan kedua orang tua enggak? Bagus. Oke. Keteladanan dari kisah ini, selalu berdoa kepada siapa? Allah. Dalam keadaan apapun kita harus berdoa sama Allah. Jangan hanya punya kebutuhan. Mata sekali gilingan berdoa. Tidak ya. Kapanpun, dimanapun kita selalu berdoa. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang putri-putri. Silakan. Kelompok apa namanya? Ya sini. Kelompok kucing hitam. Kelompok kucing hitam. Dia masih ingat yang kemarin dia pelajaran Nabi Sulaiman sayang kepada binatang. Jadi gunakan kucing hitam. Kelompok dua. Silakan dibacakan komiknya. Kelompok kucing hitam. Terus? Ya, kamu kenapa? Oh ya, bagus. Lihatkan ke sana komiknya. Di sini ibu komiknya ini bilang ibunya sedang menanyai Tia. Tia, kamu sedang kenapa? Badannya Tia murung. Dia bilang pelan, aku kalah lomba bu. Ibu bilang kalah menang itu biasa. Yang penting tetap semangat dalam mengikuti perlombaan dan pantang menyerah. Gak boleh menyerah. Tianya dikasih nasihat, siap bu. Nah, kira-kira sikap ini sudah meneladani Nabi Sulaiman belum menurut kelompokmu? Nabi Ilyas sudah meneladani Nabi Ilyas? Sudah. Apa sikap terpuji dari Tia yang bisa kita teladani? Oh iya, yang mana suaranya seperti dia? Benar. Semangat. Apa lagi? Pantang menyerah. Ada lagi? Oh, tetap sabar. Ada tambahan. Orang putus asa ya. Aku bisa gak mau ikut lomba lagi deh. Ada yang mau berkomentar dari kelompok kucing hitam? Setuju? Setuju. Baiklah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Nabi Sulaiman kemarin. Kertasnya bawa ke sini mbak. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Ya. Kelompok apa namanya? Oh, kelompok iman. Ya, kita harus beriman kepada Allah dan senang beriman. Kelompok tiga. Kelompok iman. Silakan dibacakan. Ada sana. Bu, sebel. Masih teman-teman di sekolah pada ngecek aku nama pribadi jadi yang aneh-aneh. Terus pokoknya dulu. Tapi nanti tetap tertentu, malah tetap baik ke semua orang, termasuk orang yang sudah sama beliau. Si Doni tampak ekspresinya sedang apa?
Kesel ya, sedang sebel ya, ditanya, sebel, kenapa Doni? Teman-teman di sekolah menghina aku, namanya dipanggil bukan dengan Doni. Kemudian ibu ngasih tahu, tahu nggak? Nabi juga pernah dihina seperti itu, tapi beliau tetap sabar, tidak kemudian marah-marah. Nah, kira-kira Doni sudah meneladani sikap Nabi Ilyas atau belum? Oh belum, jawabannya kenapa? Oh Doni masih marah-marah terus. Harusnya Doni bagaimana? Sabar walaupun diejek, tetapi kita harus ngasih pengertian supaya teman kita tidak selalu mengejek. Yang sebentar, dulu sabar. Walau diejek atau dihina ya. Nah, ada lagi? Apa itu? Terus dia ngasih tahu ibu, menurut sama ibu ya. Patuh pada nasihat ibu. Nah, kelompoknya iman mengatakan bahwa kita harus sabar walau diejek. Kemudian dari komik ini mengatakan bahwa kita harus patuh pada nasihat ibu. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat, setuju atau tidak? Setuju. Ada yang mau berkomentar? Tidak ada. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Kita sudah berdiskusi, kemudian memaparkan hasil diskusi kalian. Di situ, sekarang saatnya evaluasi penilaian. Kita ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang pelajaran yang tadi kita pelajari. Tadi kalian sudah menerima lembar kerja. Di situ kalian buka halaman lembar evaluasi pengetahuan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak apa-apa, nanti sinarnya kita nyalakan kembali. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan Mas. Ini mau dikulik. Lantai di atas lagi.
Evaluasinya sudah selesai, nanti kita nyanyi bersama. Kalian kira-kira dari apa yang kita pelajari bersama sudah paham? Nabi Ilyas tadi keturunan Nabi siapa? Nabi hanya turun. Setelah kemudian kehidupannya bagaimana? Baik, makmur ya, menjadi makmur. Tetapi mereka kembali mengkhianati. Akhirnya turun ada yang kedua, apa tadi? Gempa. Nah, sekarang kita nanti menyanyikan lagu itu, tapi liriknya dari Naik Delma. Teman tahu lagunya? Tahu. 1, 2. Udah. Pada hari Minggu pakai buku ya. 1, 2. Ada di sana dia Nabi Ilyas, putra dia kita turunan Nabi Harun, umatnya menyembah kepada Allah, dapat ada kekurian sama tiga tahun. Umat Nabi Ilyas memang mendapat azab karena dia taat pada Allah. Umat Nabi Ilyas memang mendapat azab karena dia taat pada Allah. Ayo, Nabi Ilyas tidak pernah bersatu berdakwah, dengan sabar mengajak umat menyembah Allah. Umatnya tetap membangkang dan selalu ingat, dapat ada kekeriman selama 3 tahun. Umat Nabi Ilyas pernah ada kedua, karena tobatnya hanya berpura-pura. Umat Nabi Ilyas pernah ada kedua, penghuni dahsyat menghancurkan segala. Kita pakai lagu aja itu. Sebagai artinya kita hanya liriknya saja. 1, 2, 3. Ada di sana dia keturunan Ilyas, putra dia juga turunan Nabi Harun, umatnya menyembah kepada Allah, dapat ada kekurian sama 3 tahun. Umat Nabi Ilyas memang mendapat azab karena tidak taat pada Allah. Umat Nabi Ilyas memang mendapat azab karena tidak taat pada Allah. Nabi Ilyas sabar dengan berdakwah. Nabi Ilyas tidak pernah bosan berdakwah, dengan sabar mengajak umat menyembah Allah. Umatnya tetap membangkang dan selalu ingat, dapat ada kekeriman selama 3 tahun. Umat Nabi Ilyas pernah ada kedua, penghuni dahsyat menghancurkan segala. Nah, aku pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ilyas, begitu juga keteladaannya. Mari kita ikuti apa yang menjadi teladan dari Nabi Ilyas. Selalu berdoa sama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kemudian tetap sabar dan pantang menyerah. Ya, jangan menyerah jika mengalami kegagalan. Usaha lagi sampai kita mendapatkan keberhasilan.
Nah, untuk PR-nya, silahkan kembali ke tempat duduknya dulu. Kita siap-siap pulang, sehingga bagi PR. Untuk PR ya. Satu-satu. Minggu depan kita akan belajar tentang kisah Nabi Ilyasa. Nabi yang tadi disembuhkan berkat doa dari Nabi Ilyas. Jadi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkemas-kemas, kita persiapan pulang. Ya, gantian Mas Selfie. Udah gawe. Sudah rapi, bukunya diberesin dulu, masukkan ke dalam tas. Tunggu teman siap dulu. Dirapikan bajunya, dirapikan kerudungnya. Jangan lupa nanti yang anak laki-laki sholat nanti nyampe rumah dipoto bukunya yang panjang, dipoto bersihkan. Sebenarnya yang teman rapikan bajunya. Nah belakang rapikan depannya. Mejanya dirapikan. Sudah siap? Siap.